Halo guys, welcome back to my channel ONJ88. Di depan saya ini ada 3 kiprok ya. Kiprok yang hitam biasanya digunakan untuk sepeda motor sekelas Supra Fit, Supra Grand, Supra X, sama Yamaha juga ada yang menggunakan kiprok seperti ini ya guys. Dan kalau untuk yang soketnya berwarna hijau merupakan kiprok yang sering digunakan untuk Vario Carbo, Beat Carbo, dan juga ada juga Yamaha dan juga Suzuki yang menggunakan kiprok seperti yang soket hijau ini ya guys. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengecek kondisi kiprok menggunakan avometer analog. Sebelumnya langsung kita putar selektornya ini ke 1K. Setelah berada di 1K, kita akan melakukan kalibrasi, menyambungkan probo merah dan hitam sambil melihat jarum. Posisi jarumnya itu harus berada di angka 0 ya. Jika tidak, maka kita harus menyetel menggunakan tombol yang berada di sini. Kita putar ke kiri hingga mentok ke 0. Sudah ya guys, sudah berada di angka 0. Lalu kita akan melakukan pengetesan pada ketiga kiprok yang berada di depan mata ini ya guys. Jadi guys, kiprok ini sebenarnya fungsinya untuk menstabilkan arus listrik dan juga mengubah arus AC menjadi DC. Jadi di sini kiprok yang hitam kita duluan kan, kita cek duluan ya. Ketika probo hitam dan merah kita posisikan seperti yang saya lakukan ini guys. Ketika disentuhkan probo hitam sama merahnya posisi seperti ini, maka jarumnya itu harus diam ya guys, harus diam. Sedangkan kalau kita balik, yang merah dari atas, hitam dari bawah, itu jarumnya harus bergerak. Berapapun angka yang ditujukan harus bergerak seperti ini. Jadi ini kondisinya normal ya, masih bagus. Kalau dibalik kayak tadi tidak bergerak, sedangkan kalau dibalik di arah berlawanan akan bergerak. Sedangkan soket yang bagian kanan, paling kanan itu harus bergerak kalau dibolak-balik. Dibolak-balik pun harus bergerak ya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini kiproknya masih normal, masih bagus. Kita ulang-ulang ya. Kalau posisi seperti ini, maka jarumnya harus bergerak. Sedangkan kalau dibalik jarumnya tidak boleh bergerak. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat ya guys. Nah, kalau begini tidak boleh bergerak. Kalau dibalik baru bergerak. Nah, itu kondisinya masih bagus. Yang bagian paling kanan juga begitu, kalau dibolak-balik harus bergerak jarumnya. Jadi ini kiproknya masih bagus. Yang satu ini juga sama seperti yang tadi saya ukur ya. Posisi probonya kalau diletakkan pada pin bagian kiri harus bergerak satu arah, dan yang arah sebaliknya tidak boleh bergerak. Sedangkan bagian kanan harus bergerak dua-duanya ya. Nah, ini kondisinya juga masih bagus. Jadi kedua kiprok ini masih bagus, yang warna hitam soketnya. Sekarang kita masuk lagi ke yang soket berwarna hijau. Ketika kita letakkan probonya seperti ini, maka harusnya bergerak. Bolak-balik harus bergerak, tapi ini tidak mau bergerak ya. Ini gerakannya sedikit. Dibolak-balik harus bergerak, ini gerakannya sedikit sekali guys. Dipastikan kiprok ini sudah tidak normal lagi ya. Tidak berfungsi 100%. Lalu untuk pin bagian sebelahnya juga harus di salah satu posisi harus bergerak, dan juga dibalik tidak boleh bergerak. Kalau yang ini seharusnya bergerak nih guys. Soket bagian kiri ini seharusnya bergerak. Cuma ini gerakannya kadang bergerak, kadang juga tidak. Bisa disimpulkan bahwa kiprok yang soket warna hijau ini sudah tidak normal lagi ya. Harusnya dibolak-balik bergerak, ini gerakannya sedikit. Sedangkan bagian kanan kalau dibolak-balik, salah satunya bergerak, yang satunya tidak boleh bergerak. Nah, ini yang bagian sebelah kanan masih baik, sebelah kiri saja yang sudah tidak bagus lagi ya. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat ya guys. Jika kurang jelas silahkan bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, sesuai dengan isi konten saya dan juga deskripsi channel YouTube saya, konten saya campuran malam ini tentang pengukuran kiprok.